Hai guys, kembali lagi di channel Barna Movie. Kali ini gua akan menceritakan alur film yang berjudul Lanterns Lens yang rilis pada tahun 2021. Oke, nggak usah kelamaan, langsung aja ke alur ceritanya. Let's go. Awal film dimulai dengan seseorang yang mengendarai mobil merah menuju ke suatu tempat bernama Lela. Lela padahal ingin ke bar temannya waktu SMA. Sesampainya di bar, Lela ingin berjumpa dengan teman SMA yang bernama Missy dan Braxton yang duduk di tempat lain. Missy yang bekerja di bar tersebut sangat terkejut melihat Lela yang tidak pernah balik kampung setelah SMA. Lela lalu menghampiri Braxton. Lela menanyakan kabar Braxton dan Braxton juga menanyakan kabar Lela. Setelahnya, Braxton pergi yang Lela merasa agak sedih. Missy kemudian membawa bir ke Lela. Mereka minum bareng dan menceritakan masa lalu di SMA. Lagi asik-asiknya bercerita, Lela melihat Shana yang lagi duduk dengan ibunya. Dia hampir tidak mengenalnya karena sudah berbeda penampilannya. Missy juga menceritakan kalau kakaknya Haley bunuh diri dulu yang membuat Lela takut karena Lela merasa kematian Haley disebabkan oleh dirinya yang dulu tidak terlalu mempedulikan. Missy lalu memanggil Shana untuk bergabung dan ibunya memberi izin. Ibu Shana memberitahu kalau ada apa-apa menyuruh WA ibunya. Mereka berlanjut berpesta sampai Jason datang. Karena Missy yang sedang bekerja di bar tersebut, dia ditegur kalau ada pembeli yang tidak dilayaninya. Karena lagi mengobrol dengan teman-temannya, mereka berencana untuk pergi ke Lanterns Lens yang membuat Lela agak ketakutan. Singkat cerita, mereka langsung menuju ke Lanterns Lens. Di jalan ada kotak surat. Mereka teringat masa lalu. Jason lalu masukkan tangannya ke dalam, lalu berteriak yang membuat yang lain takut. Padahal itu hanya candaan Jason untuk menakuti Lela. Lela lalu mengambil bir yang dibawa dari bar. Lela merasa kalau ada orang yang mengikutinya. Mereka juga menceritakan kisah hantu Lanterns yang berjalan di jalan sambil membawa lampu lentera, sehingga Lela ketakutan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Lanterns Lens, tapi mobil mogok. Lela agak ketakutan dan lagi-lagi itu hanya candaan. Sesampainya di Lanterns Lens, yaitu rumah kosong di tengah hutan, Lela sangat ketakutan yang awalnya dia tidak mau keluar dari mobil. Mereka mencari-cari pintu masuk yang semua pintunya terkunci. Shana dan Jason pergi ke samping mencari pintu, dan Jason menginjak kotoran hewan. Lela dan Missy pergi ke belakang rumah. Mereka tidak menemukan pintu. Mereka mendengar suara burung. Lalu Lela menirukannya. Missy yang melihat ventilasi berencana untuk masuk lewat situ. Lela menolaknya karena itu terlalu kecil. Jason dan Shana memanggil mereka. Jason dan Shana menemukan kunci masuk. Mereka lalu masuk ke dalam dan melihat-lihat isi rumah yang berantakan dan gelap. Shana yang melihat lentera menanyakan siapa yang ada membawa korek api. Untung saja Missy mempunyai korek. Lela lalu menanyakan kenapa dia punya korek, dan karena Missy yang sesekali merokok. Shana lalu menceritakan rumah-rumah yang mereka tempati. Tapi Jason malah mengatakan kalau itu benar. Jason pun menceritakannya kalau 25 tahun lalu pemilik rumah ini pergi dan ada anak-anak yang masuk ke dalam untuk merokok yang tiba-tiba ditemukan mati. Untuk meyakinkan Lela tidak ketakutan, Cham memberitahu kejadian itu 25 tahun yang lalu. Mereka lalu melanjutkan melihat-lihat di dalam rumah tersebut. Missy dan Lela menemukan boneka berdarah yang Lela menduga itu darah anak yang mati 25 tahun lalu. Sedangkan Jason dan Shana menemukan kepala rusa dinding. Setelah melihat-lihat, lalu mereka kembali ke mobil mau masuk ke dalam. Mereka dipantau oleh seseorang yang misterius. Jason yang ingin menyalakan mobil. Mobil Lela mogok. Mereka berpikir itu candaan Jason, tapi ini benar-benar. Jason lalu mengecek mesin mobil. Karena Jason bukan mekanik, dia tidak tahu apa-apa. Terpaksa mereka harus kembali ke rumah kosong itu. Di dalam rumah, tiba-tiba ada orang lewat yang membuat semua ketakutan. Lela lalu ke pintu untuk mengunci pintu.
Orang misterius tersebut pun terus meneror mereka. Jason mengira orang tersebut hanya mengerjai mereka. Yang membuat mereka ketakutan hanyalah orang misterius tersebut membawa pisau. Lalu mereka membuat rencana, yaitu pergi ke mobil dan mengambil pisau. Yang akhirnya Shanna yang pergi ke mobil. Awalnya Leila melarangnya, tetapi karena Shanna tidak mau mati sia-sia, akhirnya Leila terima. Leila dan Shanna ke pintu. Saat Leila membuka pintu, Shanna langsung berlari ke mobil, yang Jason dan Missy memancing orang misterius ke mereka. Mereka melihat Shanna lewat celah jendela yang menuju ke mobil. Awalnya pintu terkunci, untung ada pintu yang terbuka. Leila lalu keluar untuk melihat dan diikuti oleh Jason dan Missy. Setelah menemukan pisau, orang misterius tersebut datang dan menyerang Shanna. Leila sangat ketakutan dan menangis, sedangkan Missy dan Jason malah tertawa. Ternyata itu hanyalah prank mereka, lalu mereka menjelaskan kalau itu adalah Braxton. Leila sangat kecewa sambil menangis. Missy yang memanggil Braxton dan Shanna, mereka tidak merespon sedikit pun, membuat mereka heran. Tiba-tiba Braxton datang dengan luka tusukan di perut. Missy sangat sedih dan menangis. Orang misterius lalu menyerang mereka. Jason dan Leila masuk ke rumah, sedangkan Missy ke hutan. Jason yang mengadu kekuatan dalam menutup pintu, dia ditusuk di pahanya. Untungnya mereka berhasil menutup pintu walaupun tertusuk. Leila lalu mencari kain untuk menutupi luka Jason. Leila yang melihat Missy lewat jendela di bawah pohon dan juga orang misterius ada di dekat Missy. Missy lalu berlari ke tempat lain yang melihat orang misterius ke rumah. Missy berpindah lagi ke rumah kaca. Leila heran siapa yang tega melakukan semua ini. Jason menceritakan awalnya mereka hanya ingin menakuti Leila dan Shanna, juga ikut membantu yang direncanakan oleh Missy, karena Leila tidak pernah mengunjungi mereka. Orang misterius pun mengikuti Missy. Leila lalu bersuara seperti burung untuk menarik perhatian Missy. Missy pun bisa melihat Leila dari kejauhan. Leila menyuruh Missy untuk berlari. Missy pun berlari ke hutan sambil menunduk-nunduk sampai di rumah tersebut. Leila pun pergi ke suatu tempat. Missy sampai di bawah tangga rumah, tepat di samping ventilasi udara. Leila memanggil Missy. Leila menyuruh Missy untuk lari ke kota untuk mencari bantuan. Tapi Missy tidak mau. Dia malah mau masuk ke dalam rumah. Leila yang menguatkan diri lalu keluar untuk bertemu dengan Missy. Missy yang mau pergi ke dalam bersama Leila didatangi oleh orang misterius tersebut dari belakang. Missy yang terjepit oleh pagar kawat membuat orang itu menusuk perutnya. Leila yang ingin menyerang malah ditangkis, dan dia pun terkena pisau di tangannya. Mereka lalu berhasil berlari dan masuk ke dalam. Jason mengambil kain dan memperban luka Missy, karena Missy banyak kehilangan darah. Dia sangat lemah. Orang misterius itu lalu mengodol-ngodol pintu, yang membuat Jason kesal. Jason menyuruh menunggu sampai pagi, tetapi Leila menolak karena keadaan Missy yang memburuk. Missy yang setengah tersadar bilang kalau Braxton ada di sini. Berarti mobilnya juga ada, dan mungkin diparkir di pepohonan dekat jalan. Leila lalu memutuskan kalau dia yang akan ke mobil Braxton. Kemudian mereka membuat rencana. Singkat cerita, Jason mengalihkan perhatian orang misterius itu. Dan Leila ke Braxton mencari kunci. Sayangnya tidak ada kunci di kantong celana Braxton. Karena Jason membuat orang misterius kesal dan Leila bisa lari ke mobilnya. Orang itu lalu ke mobil dan mengintip ke bawah. Untung Leila bersembunyi di samping ban mobil yang tidak bisa dilihat. Leila lalu melanjutkan pelariannya ke hutan menuju ke mobil Braxton. Sesampainya di mobil Braxton, ia membuka pintu dengan perlahan. Yang tiba-tiba ada orang bicara, yang ternyata Shanna dan ibunya.
Rupanya orang misterius itu adalah Ibu Shana dan Shana tidak terluka. Agar rencana mereka berhasil, Ibu Shana menusuk perut Shana agar teman-temannya mempercayai kalau dia hanya pingsan dan sudah menelpon ibunya. Lela yang di dalam mobil sangat marah. Ketika mereka pergi, Lela mencari kunci tetapi yang ditemukan pistol. Lela yang terus mencari kunci mobil akhirnya menemukan di kursi bawah baju. Scene berpindah di Jason. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Jason sangat berhati-hati membuka pintu, yang ternyata Shana yang berakting. Shana bilang dia pingsan tapi terluka di perut, dan dia bilang kalau dia sudah mengirim pesan ke ibunya. Jason mempercayainya. Jason lalu mencari kain untuk mengelap lukanya. Tinggal Shana dan Missy. Shana yang melihat luka Missy di perutnya menyuruh Missy untuk berbalik, yang kemudian Shana mengeluarkan pisaunya dan menusuk Missy sampai meninggal. Di sisi lain, Jason yang lagi mencari sesuatu mencurigai Shana karena kenapa Shana tidak menanyai keadaan mereka dan bersikap biasa. Kemudian Ibu Shana pun datang. Jason bertambah curiga kenapa dia datang sendirian. Shana hanya menjawab mungkin akan datang di belakang sambil membuka pintu. Jason sangat terkejut melihat ekspresi mereka yang berubah. Mereka kemudian bercerita sedikit kalau dialah yang meneror. Jason bilang kenapa harus ada yang mati. Kita bicara baik-baik. Shana tertawa karena dia telah membunuh Missy. Jason tambah ketakutan. Waktu yang bersamaan Lela datang dan masuk ke dalam. Ibu Shana yang mengetahui kalau Lela tidak ada di rumah itu bertanya, dan Shana mencarinya. Jason memberitahu kalau dia mati. Ibu Shana tidak mempercayai karena dia belum membunuhnya. Shana yang mencari-cari Lela kemana-mana tidak menemukannya. Ibu Shana marah dan menyuruh Shana mencari Lela sampai ketemu. Lela yang mendengarnya langsung masuk ke ruangan lain. Saat Shana datang, Lela bersembunyi dan Shana kembali ke atas. Ibu Shana kemudian menceritakan penyebab kematian Hailey anaknya yang bunuh diri. Ibu Shana menganggap penyebabnya karena Lela dan teman-temannya karena tidak mempedulikannya. Hailey yang sangat terobsesi ke Lela, tetapi Lela yang masih melihat Hailey sebelah mata. Sebab itulah Hailey bunuh diri membuat ibunya dendam ke Lela dan teman-temannya. Lela menyesal dan meminta maaf dan menjelaskan kalau dia dan teman-temannya tidak bertanggung jawab atas kematian Hailey, tetapi ibunya sendiri sehingga Ibu Shana marah dan ingin menyerang. Untungnya Lela membawa pistol yang telah ditutup dengan karung lalu menembak Ibu Shana. Lela lalu menodongkan pistol ke Shana. Shana yang ketakutan meminta maaf kalau dialah yang membunuh Missy. Karena marah, Lela menembak Shana. Lela yang mendekati ibunya Shana yang ternyata belum mati menyerang Lela. Dengan sigap, Lela menembak tepat di kepalanya. Mereka pun selamat dan pulang berjalan kaki mencari bantuan. Dan muncul sesosok putih membawa lampu lentera. Tamat. Gimana filmnya? Mengerikan bukan? Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian cerita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.